mari kita menjawab pertanyaan teman-teman PMI seperti ini. Lause, apa benar kalau kita udah PTTM, pasien meninggal, kita dokumen bukan PTTM lagi? Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan yang sama, silakan berkumpul ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Saya jawab ini sesuai dengan PMI yang saya urus, atau sesuai dengan pengalaman saya ya, yang saya tahu. Jadi kalau misalnya kalian sudah PTTM, baik dengan gaji 24 atau 26, kemudian pasien yang kalian jaga meninggal, gimana dong? Ya kalian harus cari majikan yang mau proses PTTM juga. Jadi kalian boleh pindah majikan dan boleh langsung proses PTTM, karena kan kalian sudah PTTM ya. Nah, kalau misalnya kalian masih punya agent, maka agent kalian akan bantu cariin. Tentu pasti akan bayar biaya lagi. Biasanya 1 kali gaji ya. Itu tergantung agent kalian mintanya berapa. Nah, siapa yang bayar? Itu juga tergantung. Ada agent yang hanya minta ke majikan, ada agent yang minta ke dua belah pihak gitu ya, ke PMI dan majikannya. Jadi tergantung agent kalian masing-masing. Nah, gimana kalau misalnya udah nggak punya agent lause? Kalau kalian udah nggak punya agent, kalian bisa ke DHSC, Direct Hiring yang ada di Taipei ya. Jadi kalian bisa ke sana, isi data, nanti mereka akan bantu kalian untuk carikan majikan yang sesuai dengan PTTM gitu ya. Karena kan PTTM itu nggak semua majikan bisa, jadi mereka juga harus memenuhi standar-standarnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di video lause yang lain gitu ya, kalian harus minimal punya 2 sertifikat. Nah, jadi sebenarnya itu bukan karena supaya kalian kalau udah PTTM yang dijaga meninggal, terus kalian bisa tetap PTTM lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa sih harus punya 2 sertifikat? Dan saya pun juga mengkuli ya. Mengkuli itu apa ya? Menganjurkan kalian untuk punya 2 sertifikat ya. Mau kalian ikut les, mau kalian langsung ujian, itu bebas ya. Sertifikat yang diperlukan itu adalah sertifikat bahasa, TOCFL, dan juga sertifikat Demnaker yang sekarang sudah 30 jam. Nah, kalau misalnya kalian lihat mungkin yang berseliweran di TikTok ya, ayo ikut kelas, nggak usah pakai ujian, bisa langsung dapat 2 sertifikat. Monggo, silakan. Cuman kan harus lihat baik-baik dan perhatikan baik-baik itu kelasnya kelas apa ya, dan biasa biayanya lebih mahal. Kalian kalau mau yang murah, misalnya dana kalian terbatas ya, karena kan nanti kalian PTTM akan butuh dana lagi. Kalian cari aja kelas yang murah, banyak banget kok ya. Bukan karena aku jualan kelas gitu ya, tapi kalian nggak ikut kelas pun nggak apa-apa. Kalian bisa langsung ujian. Nah, ujian itu ada 2, pilih salah satu aja. Listening, mendengarkan, atau speaking, berbicara. Kalau berbicara kalian nggak begitu bagus, ikut ujian yang listening aja. Ya, kalian belajar sendiri lewat YouTube, atau kalian ikut kelas-kelas, atau kalian mau langsung ujian juga boleh. Ya, ujian itu biayanya murah. Cuman 1.000 untuk yang listening, sama 1.400 untuk yang berbicara. Jadi kalian nggak usah ngeluarin duit sampai puluhan ribu NTD hanya untuk kelas untuk dapat sertifikat ya. Karena banyak majikan juga masih membutuhkan atau masih perlunya itu sertifikat TOEFL aja, sertifikat TOCFL. Karena kalau kelas itu kan kadang ada kelas yang kalian satu kelas ber-30, 40, ber-100 gitu ya. Kalian sebenarnya nggak belajar apa-apa. Kalian cuma diem, dengerin lausenya ngomong, terus udah tiba-tiba kalian selesai dapat sertifikat. Ya, tetap aja Mandarin kalian nggak akan cimpuh, nggak akan ada perbaikan. Nah, biasa majikan nggak mau kalau kalian cuma punya sertifikat aja. Tapi kalau kalian sudah lulus ujian, itu majikan-majikan di Taiwan akan berpendapat kalau memang kalian Mandarinnya bisa nih. Karena ujian itu kan nggak bisa bohong ya, nggak bisa dijoki juga gitu. Jadi udah pasti kalian bisa. Dan untuk sertifikat dari Demnaker itu gratis, kalian bisa daftar aja dari online. Kalian cari YouTube saya, namanya Claudia Audiana, itu saya udah jelasin juga gimana cara daftar Demnakernya, gimana cara daftar untuk ujiannya, ya. Nah, kalau kalian yang mau ikut kelas, saya ada kelas persiapan untuk TOCFL yang listening aja tapi ya, itu bulan 5, bulan depan ya. Setelah itu nggak ada, karena kelasnya kita semua gabung, supaya buat nanti bulan 7 dan bulan 10 bisa langsung ikut ujiannya gitu. Nah, untuk listening tahun ini cuma ada 2, bulan 7 sama bulan 10 ya, tinggal itu aja. Jadi kalian yang mau segera catat tanggalnya, cari di website TOCFL. Kalau kalian mau yang speaking, berbicara itu hampir banyak, biasanya setiap bulan ada gitu ya. Jadi buat teman-teman yang PMI, kalau kalian sudah PTTM ya, kalian minimal punya 2 sertifikat, sertifikatnya disimpan. Tapi kalau memang kalian sudah PTTM tapi tidak ada sertifikat, nggak ada salahnya kalian belajar bahasa Mandarin. Toh untuk demi kebaikan kalian sendiri ya. Karena kita nggak tahu ya,
yang kita jaga itu umurnya sampai berapa, ya untuk jaga-jaga aja. Tapi nggak usah terlalu panik dan harus banyak-banyak cari informasinya ya. Jangan mau sampai dibohongin oleh oknum-oknum yang sengaja mengambil kesempatan gitu. Jadi kalau kalian merasa memang nggak masuk akal biayanya atau kalian memang nggak mampu, ya jangan, cari aja cara lain ya. Dan yang paling penting adalah konsultasikan ke majikan ya. Siapa tahu majikan kalian baik dan mau bayarin, jadi kalian nggak usah repot-repot, oke? Jadi itu jawaban dari aku. Boleh bantu aku share ke teman-teman yang lain. Semoga teman-teman yang lain juga bisa terjawab ya pertanyaannya kalau misalnya kalian sama seperti Mbak ini.